Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Pada kesempatan kali ini, Pedagogi Islam akan membahas tentang lingkungan pendidikan anak. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari pembahasan ini. Anak dibentuk sesuai dengan lingkungannya. Anak adalah permata kehidupan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua. Kehadirannya sangat berarti bagi kehidupan yang akan datang. Sejatinya, anak adalah pemilik masa depan. Setiap anak yang dilahirkan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sifat fitrah, yaitu suci. Maka orang tua dan lingkungannya bertanggung jawab penuh dalam pembentukan masa depannya. Sebagai pengemban amanah, orang tua bertanggung jawab untuk membentuk kepribadian anak dari sejak usia dini. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menentukan anak itu akan dijadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Tanggung jawab orang tua tidak hanya sebatas memenuhi pada kebutuhan materi saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk pembentukan karakter. Agar anak bisa menjadi pribadi yang baik, maka lingkungannya juga harus baik. Ya, setiap anak dibentuk menurut lingkungannya, dalam artian bahwa seorang anak dianggap anak dari lingkungannya berada. Unsur utama dalam mendidik anak adalah rumah atau keluarga. Dan yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang mana di sekolah nanti ada guru. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah lingkungan masjid, yang mana nantinya di masjid ada ulama, ustadz, dan kiai. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai peran sentral yang bersifat informal dalam pembentukan karakter anak, yang mana hal pertama dan utama yang dialami oleh anak terjadi dalam lingkungan keluarga. Maka sebagai orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Di sini peranan orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki anak terbentuk dan sebagian dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam pendidikan keluarga. Dan lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Tentunya tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, orang tua menyekolahkan anaknya agar bisa lebih baik di bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tentunya, sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak selama mereka diserahkan kepada sekolah, dan sekolah juga berkewajiban memberikan layanan kepada anak agar mampu memperoleh pengetahuan atau keterampilan dan kemampuan-kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan serta dapat mengembangkannya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pendidikan karakter. Sekolah juga bertanggung jawab memberikan pendidikan karakter sebaik mungkin kepada anak, sehingga anak dapat hidup bersama maupun bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan cita-citanya dan memberikan makna bagi kehidupan serta dapat membangun peradaban yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan,
Selain pendidikan dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, ada juga lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidikan yang dialami dalam lingkungan masyarakat ini telah mulai ketika anak sudah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan lingkungan sekolah. Namun, orang tua tidak melepas begitu saja. Mereka tetap mengontrol perkembangan atau pendidikan yang didapatkan oleh anaknya. Karena pengaruh lingkungan masyarakat ini lebih luas dibanding dengan lingkungan pendidikan yang lainnya. Orang tua harus sangat teliti pada anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya bebas dan tidak terkontrol. Orang tua bukan hanya sibuk dengan urusannya dalam mencari nafkah saja, tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk anaknya. Karena pendidikan anak yang pertama adalah tanggung jawab orang tua atau keluarga. Orang tua dapat mengontrol dan mengawasi bagaimana perkembangan anaknya ketika di rumah. Melihat dengan siapa saja anak-anaknya bermain, dan melihat dengan siapa saja anak-anaknya bergaul di lingkungannya, dan bagaimana situasi masyarakat yang mengelilingi anak tersebut. Dengan begitu, anak-anak akan selalu terkontrol perkembangannya, baik di lingkungan keluarga maupun ketika anak berada di lingkungan masyarakat. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun perkembangan kesusilaan dan keagamaan. Yang keempat adalah lingkungan masjid, yang mana di masjid ada ulama, ada ustadz, dan kiai. Di masjid, anak-anak dididik dengan nilai-nilai keagamaan dan contoh teladan dari ulama, ustadz, dan kiai. Kalau kita berbicara tentang ulama, ustadz, dan kiai, mereka adalah seseorang yang merupakan tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Terkait erat dengan kedudukannya sebagai seorang pendidik dan terpandang di tengah-tengah masyarakat yang memberikan pendidikan atau pengetahuan Islam kepada masyarakat sekitar dan kepada anak-anak yang ada di lingkungan tersebut, sosok ulama, ustadz, dan kiai merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakat. Ulama, ustadz, dan kiai juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan anak. Kedudukan dan pengaruh mereka terletak pada keutamaan kepribadian yang ia miliki, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesolehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari, yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakat tempat ia berada. Sehingga anak-anak yang ada di sekitarnya dapat mencontoh dan meneladaninya serta belajar ilmu agama dengannya. Terima kasih. Semoga kita mendapat manfaat dari pembahasan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.